Charles berlari di tengah hujan deras. Ia bergegas masuk ke sebuah teater, tempat diputar sebuah film dokumenter tentang Aristide Leonidas, seorang konglomerat kaya raya yang baru saja meninggal seminggu yang lalu. Dalam film itu diceritakan bagaimana Aristide muda berangkat merantau dari Yunani tanpa uang sepeser pun, lalu membangun sebuah restoran kecil di Inggris yang akhirnya menjadi pintu menuju kekayaannya. Ia pernah menikah dengan Lady Marcia, tapi sang istri meninggal di usia muda. Setelah itu Aristide menikah lagi dengan Brenda, seorang janda cantik. Dari semua anggota keluarga, Aristide paling menyayangi cucu perempuannya paling tua, yaitu Sophia. Selesai menonton, Charles kembali ke kantornya. Ia adalah seorang detektif swasta. Di ruangannya sudah menunggu seorang klien, dan ternyata itu adalah Sophia, cucu Aristide. Sophia dan Charles dulunya pernah menjalin hubungan, tapi hubungan mereka tidak berakhir baik. Kedatangan Sophia kali ini bukan untuk bernostalgia. Ia yakin kakeknya tidak meninggal wajar, melainkan dibunuh. Sophia ketakutan atas tragedi tewasnya Aristide. Sophia bahkan menawarkan bayaran tinggi agar Charles mau menyelidikinya. Namun Charles menolak, menyarankan Sophia melapor saja ke polisi. Sebelum pergi, Sophia meninggalkan kartu namanya. Asisten Charles, Nyonya Aykroyd, terkejut kenapa bosnya menolak tawaran sebesar itu. Padahal kasus ini bisa jadi kesempatan besar bagi reputasi Charles sebagai detektif. Charles ditanya oleh kepala inspektur Taverner mengapa ia begitu tertarik dengan kematian Aristide Leonidas. Ia menjawab bahwa seorang anggota keluarga Leonidas sendiri yang menemuinya. Charles merahasiakan siapa yang meminta untuk menyelidikinya. Pemeriksaan dokter menemukan sesuatu yang aneh. Terjadi kontraksi besar pada pupil mata Aristide. Setelah tes lebih lanjut, penyebab kematian diduga karena eserin, obat tetes mata untuk glaukoma. Jika masuk ke aliran darah, zat itu bisa memicu serangan jantung. Karena Aristide menderita diabetes, kemungkinan obat eserin ditukar dengan insulin miliknya. Jika benar diracun, kasus ini akan menjadi masalah besar. Pihak keluarga pasti menyewa pengacara tangguh dan media akan memburu berita ini habis-habisan. Orang yang meminta Charles turun tangan mencurigai ada yang tidak beres dan meminta Charles menyelidikinya. Charles masih ragu. Ia sadar keluarga sebesar Leonidas tidak mungkin sembarangan membuka pintu untuk orang luar. Tapi satu hal jelas, Aristide punya banyak teman berkuasa dan juga musuh berpengaruh. Sebelum pergi, Charles dibekali dokumen untuk dipelajari, lalu diminta menunggu telepon lanjutan. Charles sampai di rumah mewah milik Aristide, bertemu pertama kali dengan Edith, adik ipar Aristide, kakaknya Lady Marcia. Charles kaget suara tembakan shotgun darinya. Edith sedang melakukan perburuan tikus tanah yang meresahkan. Dia telah mencoba berbagai macam dari mulai racun dan jebakan, tapi masih saja mereka berkeliaran. Tidak lama dari percakapan mereka, terdengar teriakan dari Nanny, pengasuh Josephine, cucu Aristide paling kecil, adik kandung Sophia. Josephine dipanggil, dia merasa tidak terima dan marah, tidak ingin didekati. Datanglah Sophia yang mengajak Charles berkeliling dan menceritakan hubungan Edith dengan keluarganya. Edith bisa tinggal di sini karena dulunya dia merawat kakaknya sampai meninggal. Dan kakaknya meninggalkan pesan untuk Edith agar menjaga anak-anaknya dari pengaruh buruk Aristide. Hubungan Edith dan Aristide tidak begitu akur karena sikap Edith yang suka mengatur. Sophia mengantarkan Charles ke kamar Aristide. Pagi itu Sophia mengantarkan sarapan untuk kakeknya seperti biasa, tapi Aristide tidak merespon. Setelah itu Sophia lanjut berkeliling menuju kamar mandi yang langsung terhubung dengan kamar Brenda, istri muda Aristide. Di sini Sophia menunjukkan lemari kaca tempat penyimpanan obat. Sebelum Sophia pergi, Charles penasaran kenapa di awal dia bilang ketakutan. Sophia tidak bicara detail, tapi dia bilang keluarga Leonidas keluarga yang tidak biasa. Are you the detective?
Charles ngobrol langsung dengan Josephine. Anak kecil ini pintar, menyukai kisah detektif. Dia juga memiliki pikiran yang kritis dan mengetahui langkah Charles yang sedang mengumpulkan informasi. Josephine mengklaim semenjak kejadian kakeknya meninggal, dia adalah satu-satunya orang pintar di rumah ini. Charles lanjut menemui Magda, menantu Aristide, ibunya Sophia, Eustace, dan Josephine. Magda merupakan seorang aktris teater tapi belum terkenal. Selama obrolan ini, Magda sedikit melayang karena terlalu banyak minum anggur. Untuk melanjutkan analisanya, Charles menemui Philip, anak pertama Aristide yang menikahi Magda dan dikaruniai 3 anak, yaitu Sophia, Eustace, dan Josephine. Philip Leonidas adalah anak pertama dari Aristide Leonidas bersama Lady Marcia. Kini ia berprofesi sebagai penulis drama, bahkan beberapa karyanya ditulis khusus untuk istrinya sendiri. Philip masih tinggal di rumah keluarga besar ini karena 10 tahun lalu ia bangkrut akibat kalah berjudi dan sejak itu hanya mengandalkan profesinya sebagai seniman. Meski karirnya tidak bisa dibilang sukses, sementara itu, bisnis utama keluarga Leonidas, yaitu usaha catering yang dulu dirintis Aristide, justru dipegang penuh oleh adik Philip, yaitu Roger. Philip menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada anggota keluarga di rumah ini yang benar-benar kekurangan uang. Bahkan surat wasiat Aristide pun belum dibacakan karena masing-masing sudah tahu bagian yang akan mereka dapatkan. Namun Charles merasa ada sesuatu yang aneh. Selama percakapan, Philip tampak sama sekali tidak menunjukkan rasa duka atas kematian ayahnya. Ia lebih banyak bersikap acuh tak acuh. Dan ketika Charles mencoba menggali lebih dalam, Philip hanya mengakhiri pertemuan dengan dingin, mengucapkan selamat tinggal tanpa ekspresi kehilangan sedikit pun. Setelah selesai, Charles keluar bertemu dengan Edith. Dia mengetahui Charles baru saja bertemu dengan Philip karena tercium bau serutu. Charles meminta waktu untuk bicara dengan Edith. Namun saat ini ia tidak memiliki waktu untuk bicara, sibuk persiapan panen bunga. Charles lanjut bertemu dengan menantu kedua Aristide, yaitu Clemency, istri dari Roger, anak kedua dari Aristide Leonidas bersama Lady Marcia. Clemency adalah seorang peneliti kimiawi senior di bidang toksikologi tanaman yang mengetahui banyak hal tentang racun. Roger dipanggil Clemency keluar. Informasi tambahan, Clemency dan Roger tidak memiliki anak. Roger datang-datang langsung menuduh Brenda sebagai pembunuh ayahnya. Melihat suaminya begitu menggebu-gebu, Clemency menenangkannya untuk duduk. Baru masuk pertanyaan pertama, kapan terakhir Roger bicara dengan Aristide, dia malah tersinggung, marah kepada Charles. Dengan nada tinggi menjawab, ia setiap hari pasti bicara dengan Aristide. Clemency membawa keluar Charles. Kemarahan Roger diwajarkan oleh Clemency karena dia adalah anak kesayangan Aristide yang sedang merasa kehilangan. Di luar, Charles bertemu dengan Nanny, ngobrol sedikit. Dia adalah satu-satunya pengasuh di rumah ini sekaligus sebagai juru masak. Dari kejauhan, Charles melihat Sophia yang sedang bicara dengan seorang pria. Nanny memberitahu Charles kalau orang itu adalah Mr. Brown, gurunya anak-anak. Go gentle with Mrs. Leonidas. Charles bertemu dengan Brenda. Brenda mengerti pasti dirinya sudah dipojokkan oleh anak-anak Aristide karena mereka sentimen Aristide menikahi seorang wanita muda secara tiba-tiba. Brenda dan Aristide mereka bertemu pertama kali saat di kasino Las Vegas milik Aristide. Brenda merupakan penari di kasino tersebut. Saat itu Aristide melihat Brenda menangis, lalu diajak bicara olehnya dan mereka berakhir saling jatuh cinta. Brenda dinikahi oleh Aristide dan ia berjanji akan menjadi istri yang baik dan dia menjalaninya. Aristide sering mengeluh kepada Brenda soal keluarganya yang sering mengemis uang, hidup menumpang, selalu dibiayai. Brenda sedikit teringat masa lalu, kebiasaan Aristide yang selalu duduk di kursi ini dan menonton TV. Aristide semasa hidupnya, dia bekerja sama dengan Brown untuk menuliskan memoarnya.
Charles mengajukan pertanyaan, apakah Aristide menyuntikkan insulinnya sendiri? Brenda bilang dia setiap hari memang menyuntikkan insulin sendirian. Namun di malam kematiannya Aristide, dia menyuruh Brenda untuk menyuntikkan insulin karena merasa lelah. Brenda tiba-tiba bersedih karena lambat laun polisi akan menemukan sidik jarinya disuntikan insulin. Brenda benar-benar tidak mengetahui kalau botol insulin sudah diganti cairannya. Jika Brenda tahu kalau itu racun, dia pasti akan membuangnya. I've been looking for you. Charles memergoki Brown sedang membuka brankas di ruang belajar milik Aristide Leonidas. Ternyata Brown memang diberi akses penuh ke ruangan itu. Karena belum sempat bertemu langsung dengan Eustace, Charles menanyakan tentang anak itu pada Brown yang merupakan gurunya. Eustace adalah seorang remaja dengan sifat pemberontak, pemarah, egois, dan tidak suka diatur. Ia sebenarnya ingin bersekolah di luar, tapi Aristide menahannya karena Eustace terlahir dengan kondisi pincang. Aristide memutuskan agar cucunya menjalani homeschooling demi menghindari perundungan. Charles lalu menyinggung soal memoir yang ditulis Aristide. Brown membenarkan bahwa ia memang membantu menulis memoir itu. Malam sebelum kematian Aristide, Brown masih bersama sang tuan mencatat kisah hidupnya. Saat itu Roger dan Magda datang, masing-masing dengan permintaan pribadi. Roger tengah mengalami krisis dalam bisnisnya dan berharap ayahnya membantu, sementara Magda ingin Aristide mendanai pementasan drama baru karya Philip. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Aristide. Sophia juga sempat datang malam itu. Meski Brown tidak menjelaskan dengan jelas apa maksud kunjungannya, ia hanya mengatakan bahwa Sophia terlihat sangat berhati-hati. Ketika Charles meminta salinan memoir tersebut, Brown mengaku tak bisa memberikannya. Naskah asli pun telah menghilang entah kemana. Charles kembali bertemu dengan Josephine. Gadis itu bertanya apakah dari interogasi yang dilakukan Charles sudah ada petunjuk baru. Charles menjelaskan bahwa interogasi awal bukan ditunjukkan untuk mencari bukti secara langsung, melainkan untuk memahami karakter masing-masing anggota keluarga. Josephine kemudian berkomentar sinis. Menurutnya, Charles beruntung bisa berbicara dengan mereka karena sesama anggota keluarga Leonidas sendiri hampir tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya tidak menyukai kakeknya dan tidak merasa kehilangan sama sekali atas kematiannya. Semasa hidup, Aristide melarang Josephine mengejar cita-cita sebagai penari balet karena menilai cucunya tidak memiliki bakat. Tak berhenti di situ, Josephine juga membocorkan sebuah rahasia. Ia mengatakan bahwa Brenda dan Brown sebenarnya menjalin hubungan terlarang. Josephine tahu hal itu karena memang sering menguping percakapan mereka secara diam-diam, bahkan menemukan mereka kerap bertukar surat. Setelah menyampaikan semua itu, Josephine pergi begitu saja, meninggalkan Charles dengan segudang pertanyaan baru. Di sini, Charles bertemu dengan Edith yang sedang berjalan. Charles langsung ngobrol dengannya dan memberikan pertanyaan yang langsung to the point. Ada apa dengan keluarga Leonidas? Edith hanya tersenyum dan menjawab, semua anggota keluarga Leonidas memiliki hasrat duniawi yang sangat tinggi. Tanpa memberikan penjelasan detail, Edith pergi begitu saja. Sore harinya saat Charles pulang, di perjalanan ada yang mengikuti. Sementara anggota keluarga Leonidas yang lain seperti Edith yang mengurus bunganya, Philip dan Roger sedang rokok di luar tapi tidak saling ngobrol. Eustace bermain gitar, Clemency berada di kamarnya, Magda lagi minum anggur, Brenda tiduran, dan terakhir Josephine lagi menulis. Hanya satu yang tidak terlihat, yaitu Sophia, karena dia sedang menunggu di depan apartemen Charles. Charles bertanya apa yang sedang dia lakukan. The question is, what are you doing now? Sophia membawa pergi Charles menggunakan Vespanya menuju sebuah klub musik. Di sini Charles tidak mendapatkan apa-apa karena yang diinginkan Sophia saat ini adalah berdansa bersama, seperti saat mereka bertemu dulu di Kairo.
Charles besoknya bertemu dengan pengacara Aristide yang membuat surat wasiat Aristide. Pembuatan surat tersebut juga dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Ada kesalahan dari pengacaranya. Ternyata dia baru menyadari pagi ini bahwa surat wasiat tersebut belum ditandatangani oleh Aristide, yang artinya jika surat ini tidak ada tanda tangannya, maka seluruh harta kekayaan Aristide akan jatuh kepada istrinya, yaitu Brenda. Setelah itu Charles pergi ke asosiasi catering, perusahaan Aristide yang sekarang menjadi milik Roger. Dia bertemu dengan Roger. Tampaknya sikap Roger tidak senang ketika Charles datang. Di sana ia mulai menyinggung soal surat wasiat. Juga pertengkaran yang terakhir terjadi antara Roger dan ayahnya di malam kematian Aristide. Charles menduga perdebatan itu mungkin ada kaitannya dengan kondisi bisnis catering keluarga yang sedang menurun. Roger tampak kesal dengan pertanyaan Charles. Ia mengaku memang meminta bantuan finansial dari sang ayah sebesar 2 juta pound. Jumlah yang cukup besar untuk menyelamatkan bisnisnya sekaligus menjaga nama baik keluarga. Namun permintaan itu hanya membuat Aristide kecewa, meski pada akhirnya sang ayah selalu memaafkan dan membantunya berulang-ulang kali. Clemency, istrinya, memohon agar Roger menghancurkan cek itu. Menurutnya, jika Roger terus bergantung pada uang ayahnya, hidup mereka tak akan pernah maju. Roger mengaku tidak sekuat istrinya dan akhirnya menyimpan cek tersebut. Keesokan paginya, Aristide ditemukan meninggal dunia. Selesai Roger bicara, dia akhirnya melakukan. Saat Clemency sedang cat kuku, terdengar suara Nani yang memanggil. Josephine yang sedang menguping dari luar kamar Clemency. Nani menegur tindakan Josephine yang tidak sopan dan ingin merebut buku catatannya. Di sisi lain, Charles pulang dari perusahaan. Dia diikuti lagi oleh seseorang yang kemarin mengikutinya. Charles menepi bicara melalui telepon dengan temannya yang selalu menjaga Charles dari kejauhan. Dari temannya, Charles mendapatkan informasi baru. Dulu Aristide mendanai organisasi anti-komunis dengan imbalan menutupi usaha kasinonya di Las Vegas. Kematian Aristide menjadi pertanyaan besar. Charles dan temannya menghampiri mobil yang selalu mengikuti Charles. Ternyata itu adalah seorang sersan polisi kota yang ditugaskan oleh Taverner. Taverner melakukan ini karena dia juga menginvestigasi kematian Aristide secara diam-diam, karena Taverner cuma ingin tahu apakah kematian Aristide ada kaitannya dengan politik sekarang, mafia Las Vegas, komunisme, atau persekongkolan dengan CIA. Charles langsung menjelaskan kematian Aristide murni dari internal keluarga sendiri. Charles mendapatkan motif kecemburuan, keserakahan, cinta, dan amarah. Masih belum dipastikan. Sudah mengetahui ini, Taverner menyuruh Charles terus melanjutkannya. Charles menemui Sophia untuk membahas kematian kakeknya. Semua anggota keluarga tahu yang menyuntikkan obat sebelum Aristide tewas adalah Brenda, tapi dia sendiri tidak tahu kalau insulinnya sudah ditukar. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja Aristide sendiri yang menukarnya. Aristide pada ulang tahunnya ke-86 pernah memberitahu anggota keluarganya cara menyingkirkan dia dengan mudah menggunakan eserin. Charles bertanya pada malam sebelum kematian Aristide dan hubungan Brown dengan Brenda. Sophia bertemu dengannya untuk membahas soal keluarga. Lalu soal Brenda. Aristide sendiri mengetahui soal perselingkuhan Brenda, tapi dia membiarkannya agar Brenda tetap bahagia. Aristide yang sudah berumur sadar tidak bisa memuaskan nafsu Brenda ketika diranjang. Sementara itu, Josephine berada di rumah pohonnya. Tempat ini digunakan untuk memata-matai seluruh anggota keluarga Leonidas. Josephine yang melihat Charles datang, dia menghampirinya. Dia mendengar bahwa Charles membuat kemajuan dari kasus kematian Aristide. Untuk menghibur Charles, dia meminta kepada Josephine apa isi surat Brenda untuk Brown. Tapi di sini dia memberikan jawaban berbeda. Josephine bilang bahwa kemarin dia hanya mengarang saja. Charles yang gak percaya, dia tahu Josephine menyembunyikan sesuatu. Josephine malah kembali mengoceh. Dia mengatakan untuk mencari pembunuh lain. Charles datang ke kamar Eustace. Di sini kehadirannya tidak disambut dengan baik. Eustace yang sombong tapi sedikit bawel juga.
Dia ngoceh kalau dirinya merasa senang ketika kakeknya meninggal karena berkurang seorang kapitalis di dalam rumah ini. Juga dia bilang tidak percaya kalau Brenda adalah pelaku pembunuhan. Mungkin saja dia dijebak. Charles kemudian menemui Clemency, namun jelas terlihat wanita itu tidak senang dengan kedatangannya. Charles yang hanya ingin meminta penjelasan soal cek senilai 2 juta pound yang sebelumnya diberikan Aristide. Clemency mengaku ia sudah meminta Roger untuk merobek cek tersebut. Menurutnya, menerima bantuan lagi dari sang ayah hanya akan membuat mereka semakin bergantung. Clemency sendiri sudah lama ingin keluar dari rumah keluarga Leonidas. Ia menolak setiap bentuk pertolongan dari mertuanya karena berharap bisa hidup mandiri bersama Roger. Dan kini, setelah Aristide meninggal, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap tinggal. Namun, Clemency sama sekali tidak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dengan Charles. Dengan sikap tegas, ia mengakhiri percakapan dan bahkan mengusir Charles. Baru keluar dari kamar Clemency, Charles melihat dari jendela Sophia sedang membakar sesuatu dan ternyata yang ia bakar adalah memoir Aristide. Sophia sengaja membuangnya agar orang lain tidak ada yang tahu. Sophia mengatakan kepada Charles untuk percaya pada dirinya. Tidak ada kaitannya kematian Aristide dengan memoir tersebut. What do you know about trust anyway? Malamnya ketika Charles akan pulang, mobilnya tidak mau menyala. Sophia menawarkan untuk menginap. Datanglah Edith yang baru sampai dari luar tidak tahu kemana karena dia tidak ingin memberitahunya. Makan malam tiba, keluarga Leonidas makan bersama. Makan malam yang hening tanpa ada yang bicara sama sekali, bukan karena table manner, tapi mereka semua canggung. Datanglah Josephine yang kabur dari kamarnya. Dia terkejut semenjak kepergian Aristide baru kali ini anggota keluarga Leonidas makan bersama. Hal ini terjadi karena ada Charles. Magda dan Philip tidak nyaman kedatangan Charles dari awal, apalagi malam ini dia menginap. Untuk mencairkan suasana, Edith mencoba bertanya kepada Charles seperti apa pembunuh itu. Charles menjabarkan pembunuh itu bisa saja berdarah dingin atau berdarah panas. Pembunuh bisa melakukan aksinya karena cinta, keserakahan, sombong, haus pengakuan, dan kecemburuan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh anggota keluarga Leonidas. Merasa nggak nyaman, Brenda akan pergi, tapi dihentikan oleh semua orang di meja makan. Dan Brenda menjadi bulan-bulanan keluarga Leonidas, dituduh habis-habisan menjadi dalang pembunuhan Aristide yang ingin menguasai harta Aristide. Brown yang diam saja pun dituduh oleh Roger yang membantu membunuh Aristide karena mereka semua tahu rahasia hubungan Aristide dan Brenda. Percakapan semakin liar dan melebar. Kini perselisihan antara adik kakak Philip dan Roger. Clemency mengatakan akan pergi dari rumah ini dan mendirikan panti asuhan di Bordosa. Mulut Philip sampah. Dia mengatakan andai saja Clemency bisa memberi keturunan, mungkin Roger akan puas. Perkataan ini sampai membawa masalah kepada pembagian harta. Aristide lebih menyayangi Roger dan memberi kepercayaan mengolah bisnis, sedangkan Philip menjadi seniman gagal. Dan pas giliran Eustace bicara, dia langsung to the point, mengatakan apakah Charles dan Sophia pernah bercinta saat di Kairo. Mungkin saja pembunuhnya adalah Sophia yang dibantu oleh Charles. Semua terdiam. Perkataan Eustace menutup acara makan malam. Saat malam harinya, kamar Charles diketuk oleh Brenda. Dia masuk dan mengatakan kini Charles menjadi incaran. Charles sudah mengetahui watak asli dari keluarga Leonidas. Charles menyarankan kepada Brenda untuk menyewa pengacara dan jangan beri komentar apapun kepada media jika nanti ada yang menghampiri. Lalu tiba-tiba datanglah Sophia. Sophia sekarang mengetahui Brenda adalah seorang penggoda. Dia pun marah. Charles yang mencoba menjelaskan, tapi Sophia benar-benar tidak peduli. Mereka berdua ini tidak bisa berbohong pada perasaannya. Meskipun Charles berhasil mendaratkan bibirnya ke Sophia, tapi Sophia tetap marah dan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Tidak lama dari kejadian tersebut, Charles mendengar sesuatu dan melihat seseorang yang berlari. Dia pun mengikuti jejak tersebut dan menemukan sebuah ruangan kecil sempit menuju atas. Dan di sini Charles menemukan Josephine yang sedang bersembunyi.
Tanpa penjelasan, dia cuma bilang lagi menyelidiki, lalu pergi. Setelah itu, Charles penasaran dengan rumah pohon milik Josephine. Dia pun naik dan menemukan beberapa buku catatan. Lalu Charles menggunakan teropong milik Josephine dan melihat Brenda yang sedang bermesraan dengan Brown. Dan tiba-tiba muncul 2 ekor anjing yang menggonggong di bawah. Keesokan paginya sudah beredar kabar di koran tentang pembunuhan Aristide Leonidas. Kabar ini membuat Edith marah karena media cuma bikin sensasi doang. Di sini juga ada Magda yang terlihat seperti habis menangis, lalu Neni datang memberitahu kalau mekanik sudah datang. Oh, these reporters are relentless. Charles pun keluar menemui mekanik. Ternyata mobilnya kabel starter telah hilang dan itu adalah ulahnya Charles sendiri. Lalu Sophia menghampiri mengatakan ada telepon dari Taverner. Charles menuju kantor Taverner. Di sini ada kerabat dekatnya Aristide. Dia menerima amplop bersegel dari Aristide dan tidak pernah dia buka sama sekali. Lalu amplop tersebut diberikan kepada Mr. Gateskill selaku pengacara Aristide. Amplop tersebut adalah surat wasiat Aristide yang asli dan satu-satunya yang sah. Dalam wasiat tersebut tertulis Brenda mendapatkan sedikit harta, sedangkan sisanya untuk cucu kesayangannya yaitu Sophia. Tiba-tiba muncul anggota polisi mengatakan ada yang mencoba membunuh Josephine. Josephine terjatuh dari rumah pohonnya, tidak sadarkan diri, kini sedang berada di rumah sakit bersama Philip. Orang pertama kali yang menemukan Josephine terjatuh adalah Sophia. Dari kejauhan terlihat Brown yang sedang memperhatikan. Lalu datanglah Eustace. Dia mengatakan dan menuduh Charles karena semalam dia melihat Charles masuk ke rumah pohon dan Eustace melepaskan anjing penjaga mengira ada maling. Tidak mau mendengar ocehan Eustace, Charles pergi. Di sisi lain, Edith sedang membaca buku catatan milik Josephine. Tiba-tiba datanglah Charles. Dia langsung menutup buku itu dan membawanya pergi. Charles yang penasaran, dia melihat sekitar dan menemukan sebuah gunting besar di laci meja. Berpindah ke tempat lain, Philip baru saja tiba. Gateskill berada di sini. Dan Philip melihat Brenda lari menangis. Ternyata Gateskill sudah mengumumkan harta Aristide akan jatuh kepada Sophia. Ada yang gak terima di sini, yaitu Philip. Dia merasa dirinya lah yang pantas karena anak tertua di keluarga Leonidas. Sementara Roger dan Clemency tidak ingin sama sekali uang itu. Dari awal mereka sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sementara itu kabar Josephine, untung saja dia baik-baik saja, cuman sekarang sedang dirawat untuk berjaga-jaga. Hanya Edith yang memberikan komentar positif kepada Sophia. Sisanya mereka semua cuma ingin harta Aristide dan pergi meninggalkan Sophia sendirian. Lalu Charles menghampiri Sophia. Sebenarnya surat wasiat itu Sophia sudah mengetahuinya dan ketakutan Sophia pun terjadi. Anggota keluarga Leonidas terpecah belah. Aristide sejak dulu sudah mengetahui jika hartanya jatuh kepada orang yang salah maka akan hilang begitu saja. Maka dari itu Sophia lah yang dipilih oleh Aristide. Charles mendengar penjelasan ini, dia mengira kalau pembunuhnya adalah Sophia. Dari gestur kecurigaan Charles kepada Sophia, Sophia sadar kini dia menjadi orang yang kuat dugaan sebagai pembunuh Aristide. Charles berada di ruangannya Brown. Gunting tersebut ditemukan di lacinya yang diduga untuk memotong tali tangga rumah pohon. Tapi bukti ini tidak kuat karena gunting tersebut milik Edith. Kini kasus kematian Aristide akan diambil alih oleh Taverner dan Charles menjadi salah satu terduga tersangka bersama anggota keluarga lainnya. Charles yang masih belum bisa menerima, dia mengajak Taverner ke ruang sempit tempat di mana dia menemukan Josephine malam-malam. Ruang sempit ini menuju atap rumah Aristide dan di sini Charles menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat surat Brenda untuk Brown yang berisikan harapan kematian dari Aristide. Di sisi lain Brenda yang sedang menari dalam keadaan mabuk. Lalu Taverner datang membawa surat dan menahan Brenda. Ketika surat tersebut Brenda baca, dia mengatakan tidak pernah menulis surat ini, tapi bukti sudah cukup kuat. Brenda pun dibawa oleh polisi. Semua anggota keluarga Leonidas menyaksikan termasuk Charles. Brenda memohon kepada Charles untuk menolongnya karena dia yakin
dia ini sedang dijebak. Dan ternyata Brown juga udah duluan ditangkap oleh polisi. Edith datang berbicara pelan kepada Charles. Dia bilang Brenda harus mendapatkan pengacara hebat karena dia selalu menjadi kambing hitam di keluarga ini. Lalu Edith pergi keluar untuk ke kota. Taverner datang mengatakan terima kasih dan memujinya, tapi Charles masih merasa ada yang janggal. Bukti itu tidak kuat. Taverner cuma bilang semua itu tergantung hakim di persidangan. Someone could have forged those letters, didn't they? Singkat cerita, kabar penangkapan Brenda dan Brown sudah muncul di koran. Nama Charles disebut dalam penyelesaian kasus ini, tapi dalam dirinya tidak merasa bangga dan senang karena masih ada yang janggal. Lalu Josephine kembali ke rumah, dia merasa banyak ketinggalan sesuatu dan dia sudah mengetahui semuanya. Soal Brenda dan Brown juga surat yang ditemukan. Dia sangat senang dan akan menuliskan semua itu di buku catatannya. Lalu Edith pergi lagi entah kemana. Charles memeriksa ulang semua hasil investigasinya. Sophia mengecek surat-surat di meja dan Josephine sibuk mencari buku catatan yang hilang. Dia menuduh Nanny yang mengambil buku tersebut dan kini kita mengetahui Edith pergi kemana. Ternyata dia pergi ke dokter. Edith memiliki penyakit keras. Kini sisa umur Edith hanya beberapa bulan saja. Edith juga menolak pengobatan lanjut. Sore harinya Sophia menemukan coklat yang sudah mendidih yang selalu dibuatkan untuk Josephine oleh Nanny. Entah kemana perginya Nanny saat ini karena yang mengantarkan coklat itu adalah Sophia. Josephine seharian ini merasa bete karena buku catatannya hilang. Keesokan harinya Charles mendapatkan kabar bahwa Nanny telah ditemukan tewas. Charles langsung menuju lokasi. Di sini Taverner menahan Roger dan Clemency yang akan pergi karena kejadian tewasnya Nanny bisa jadi kemungkinan ada kaitannya dengan Roger dan Clemency. Charles langsung menemui Josephine dan ingin bicara dengannya berdua. Tanggapan Josephine malah senang ketika ada orang yang meninggal, apalagi Nanny yang meninggal. Josephine sangat tidak senang dengannya karena cerewet sering mengatur. Yang dia sukai di rumah ini satu-satunya adalah Edith. Charles langsung menarik Josephine keluar. Charles ingin tahu apa yang disembunyikan oleh Josephine selama ini. Josephine sebenarnya tahu siapa pembunuh kakeknya dan juga Nanny. Josephine angkuh banget. Dia tidak ingin mengatakan apapun kepada polisi karena Josephine merasa polisi itu semuanya bodoh. Buktinya, polisi bisa percaya bahwa pelaku pembunuh Aristide adalah Brenda dan Brown. Josephine tetap tidak ingin bicara apapun kepada Charles sampai akhirnya Edith menghentikan dan menyuruh Charles pergi menemui Taverner. Biarkan Josephine yang mengurusnya. What do you think about going into Longbridge and having an ice cream soda? Yes. Charles menemui Taverner dan seorang dokter yang sedang memeriksa. Dugaan sementara Nanny diracun dan racun yang bisa membunuh secara cepat seperti ini hanya satu, yaitu cyanida. Charles tersadar kalau Edith pernah menggunakan racun untuk membunuh tikus tanah. Charles langsung keluar. Edith dan Josephine sudah pergi. Sophia dari atas melihat Charles yang tergesa-gesa. Edith berhasil keluar rumah dengan membujuk polisi yang menjaga. Alasannya hanya akan membeli es krim. Charles menuju rumah kaca milik Edith. Di sini dia mencari racun cyanida dan menemukannya. Charles mencari bukti lain dan dia menemukan buku catatan milik Josephine yang terkubur. Lalu datanglah Sophia mengabarkan Josephine dan Edith sudah pergi. Charles bersama Sophia langsung menuju mobil. Dia menemukan sebuah surat dari Edith. Tanpa pikir panjang, Charles mengajak Sophia untuk pergi. Charles mendapatkan informasi kemana perginya Edith dari petugas. Saat di perjalanan, Sophia membacakan isi surat yang ditulis oleh Edith. Dalam surat tersebut, Edith mengaku sebagai pelaku pembunuhan Aristide dan Nanny. Tapi Charles gak percaya sama surat itu. Dia menyuruh Sophia untuk membaca buku catatan Josephine. Dan disinilah semuanya terungkap. Pelaku pembunuhan Aristide adalah Josephine. Alasannya sederhana. Josephine tidak suka dengan kakeknya karena tidak memperbolehkan Josephine untuk ikut kelas balet. Dan surat Brenda juga ternyata buatan Josephine yang meniru tulisan tangannya Brenda.
Untuk memuluskan aksinya, Josephine butuh aksi yang lebih ekstrim. Dia memotong tali tambang tangga rumah pohonnya, lalu menjatuhkan diri dari rumah pohon. Dan Nanny yang tewas terbunuh diracun juga oleh Josephine. Soalnya Nanny mencurigai Josephine yang melihat sepatu baletnya bekas lumpur. Ditambah juga ia sudah muak dengan Nanny yang cerewet. Saat pertama kali Edith menemukan buku Josephine, dia sudah mengetahuinya. Dari situ sikapnya berubah. Edith membuat surat pengakuan untuk melindungi keluarga Leonidas dari stigma buruk. Dia juga tidak ingin Josephine mendapatkan hukuman dari lembaga seumur hidup. Kini kita mengetahui alasan kenapa Edith menyuruh Charles mencarikan pengacara hebat untuk Brenda, karena dia tahu pelaku selama ini adalah Josephine. Dan Edith bersama Josephine melihat mobil Charles mengikuti. Edith membelokkan mobilnya untuk menuju tambang dan terjadi Why this way? It's a shortcut. film pun tamat. Ayo subscribe.